Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Oke bro, pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan pemupukan yang kesekian kalinya. Tepatnya CMK lokal kita yang sudah berusia kurang lebih 64 hari setelah tanam. Jadi seperti biasa, sebelum kita melakukan kegiatan kita lihat dulu perkembangan CMK lokal kita yang sudah berusia 64 hari setelah tanam. Jadi seperti ini ya bro, seperti yang terlihat buahnya sudah mulai besar-besar, sudah kelihatan banyak, rapat, dan tingginya masih terus bertumbuh. Oke, di kemarin penyemprotan kemarin kita mengatasi ulat nih, alhamdulillah sudah berkurang ulatnya, mengatasi ulat, pencegahan keriting, dan juga mengatasi serangan lalat buah. Jadi pada masa-masa seperti ini lalat buah sangat rentan sekali ya bro, apalagi pada musim penghujan lalat buah itu menyerang sangat pesat sekali. Oke, jadi ini seperti ini CMK lokal kita yang sudah berusia 64 hari setelah tanam. Jadi alhamdulillah ini masih ada ulatnya bro, ulat penggorok daun ini bro. Oke, seperti terlihat nih. Jadi ulat kalau seandainya terlihat, kita lakukan seperti ini. Ini ada anak di sini. Jadi tanaman cabai kita sudah anak kita lewat, tidak kelihatan lagi di sebelahnya. Di sekitar tingginya yaitu 1 meter lebih. Jadi mari kita lihat pupuk apa saja yang kita gunakan pada sore hari ini. Halo Alip. Jadi seperti terlihat nih cabai kita, alhamdulillah sore ini terlihat seperti hijau royo-royo. Nah, ini pupuk yang kita gunakan yaitu yang pertama, lanjut saja, ini Yara Nitrabor 2 kilo, yang ini yang putih ini Maka 32 2 kilo, terus ini yang biru kehijauan ini yaitu Yara Komplek 2 kilo, terus Yara Winner 1 kilo. Di total pupuk yang kita gunakan pada sore hari ini seperti biasa, mentoknya yaitu 7 kilo. Terus yang terakhir ditambah dengan POC bikinan sendiri 2 liter. Oke, saya akan terangkan kandungan Yara Nitrabor ini yaitu N 15% dan kalsium 24%, terus plus boron 0,03%. Jadi ini pupuk Nitrabor, Yara Nitrabor ini nitrat, kalsium nitrat kita berikan melalui pengocoran. Terus ini Maka 32, kandungan kaliumnya 32% plus unsur mikro lainnya. Ini tidak berupa nitrat tapi mudah juga diserap oleh tanaman karena mudah larut. Terus yang ini Yara Komplek, N-nya 12%, P-nya 11 dan K-nya 18. Terus ditambah Yara Winner, N-nya 15, P-nya 9. Terus yang terakhir kaliumnya 20%. Ini pupuk Yara Komplek dan Yara Winner ini pupuk nitrat no klorin. Oke. Terus yang terakhir POC bikinan sendiri, ini kandungannya yaitu kohe dari burung walet, sabut kelapa, bongkol pisang, buah pepaya, molase, dan air sumur. Ini kandungannya. Pada sore ini selain kita pemberian pupuk untuk supaya bunga cabai kita tidak mudah rontok dan pembesaran buah tetap pesat, tahan terhadap serangan terkhusus lalat buah. Jadi sore hari ini kita akan bahas yaitu ini POC bikinan kita sendiri. Kenapa saya bahas khusus ini, yaitu saya lihat di grup-grup petani cabai sering mengeluhkan yaitu yang namanya layu fusarium. Di tempat saya alhamdulillah layu fusarium itu sebenarnya mudah untuk mencegah ya bro, mencegah. Tapi kalau untuk mengobati memang agak sulit.
tapi alhamdulillah tempat kita tidak terjadi yang namanya layu fusarium. Walaupun di tempat kita, di kebun kita curah hujan tinggi sekali. Oke. Jadi cara kita untuk mencegah layu fusarium ataupun mengatasinya yaitu setiap kita melakukan pengocoran, kita lakukan yang namanya pemberian agen hayati. Oke, saya ulangi, setiap kita melakukan pengocoran, kita berikan sekaligus yaitu agen hayati. Agen hayati di sini bisa khusus agen hayati saja, bisa juga bercampur dengan POC organik cair. Agen hayati di sini bisa menggunakan M4, Ampos, Tricoge, M21 Decomposer, ataupun agen hayati lainnya yang bagusnya mengandung trichoderma. Karena trichoderma ini yang akan menjadi security ataupun satpam di sekitar perakaran tanaman. Jadi agen hayati ini bisa dibilang seperti menjadi security ataupun satpam di sekitar perakaran tanaman, karena dia yang menjaga perakaran tanaman kita tetap sehat, terhindar dari serangan jamur patogen ataupun jamur-jamur jahat yang menyebabkan akar tanaman kita busuk, yang dinamakan yaitu layu fusarium ataupun layu bakteri. Di layu fusarium dan layu bakteri itu gejalanya hampir sama. Kalau kita jelaskan nanti terlalu panjang. Intinya layu fusarium dan layu bakteri itu menyerang perakaran tanaman. Jadi apabila kita berikan agen hayati di sekitar perakaran tanaman dan curah hujan tinggi, pH tidak stabil, otomatis biasanya penyakit mudah berkembang di sekitaran perakaran tanaman, karena lingkungan hidup dari sekitar perakaran tanaman ini lembab dan cocok untuk patogen-patogen ataupun jamur-jamur jahat yang akan berkembang di sekitar perakaran tanaman kita. Di caranya yaitu saya jelaskan lagi, dengan cara pemberian agen hayati setiap kali pengocoran minimal 1 kali seminggu. Insya Allah 1 batang pun tidak akan terkena yang namanya layu fusarium ataupun layu bakteri. Jadi seperti itu ya bro, cara kita untuk mencegah ataupun mengatasi yang namanya layu fusarium dan juga layu bakteri. Jadi untuk mengobati susah bro, lebih baik kita mencegah daripada mengobati, itu prinsipnya. Kalau kita kuat menggunakan organik, agen hayati, insya Allah tanaman kita walaupun terserang virus, keriting atau penyakit lain yang berbahaya, busuk ranting, busuk pangkal batang atau yang lainnya, tanaman kita lebih sehat, lebih kuat untuk menghadapi cuaca, iklim ataupun kondisi sekitar tanaman kita yang tidak menguntungkan bagi tanaman kita. Jadi seperti itu ya bro. Jadi cukup sekian. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi cukup sekian ya bro. Saya lupa bro, takarannya kita berikan per lubang yaitu 200 ml per lubang tanam. Nih kita berikan dalam drum ini. Yang penting pupuk 7 kilo ini dan POC organik ini kita berikan untuk tanaman 1350 tanaman, yaitu dengan dosis 200 ml per lubang tanam air kocorannya. Jadi seperti itu ya bro. Oke, jadi kita jalan-jalan dulu melihat CMK kita. Nih buahnya sudah mulai besar-besar ya bro. Alhamdulillah sudah mulai besar nih. Oke, putiknya terus dan pucuk mudanya terus bertambah nih. Alhamdulillah di sana pun sama seperti itu. Kalau seandainya ada 1-2 yang kurang rapat itu wajar bro, tidak mungkin semuanya rapat sempurna. Yang penting nutrisi kita cukupi, nanti buah kedua ataupun buah atas biasanya lebih lebat ketimbang buah yang pertama. Jadi ini
tanaman kita tetap bertumbuh walaupun sudah mau memasuki masa panen pertama. Biasanya pada usia 75 hari tanaman kita sudah mulai panen. Cukup sekian ya bro, subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.